What's Inside? Halo Sobat Pencinta Seni. Saat ini kalian sedang menyaksikan tontonan menarik yang akan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan seputar seni yang ada di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di What Inside? Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu nih. Aku Anissa Fitrian dan teman aku. Halo guys, aku Indah Puspita. Nah Sobat Seni, saat ini kami sedang berada di Museum Tekstil yang berada di Tanah Abang, Jakarta Barat. Nah, museum ini sebelumnya menjadi rumah warga Prancis pada abad ke-19. Sekarang museum ini menyimpan berbagai koleksi batik yang luar biasa banget loh. Wah, menarik banget gak sih, Indah? Makanya, yuk Sobat Seni, kita langsung eksplor ada apa aja sih di Museum Tekstil ini. Yuk! Di pertengahan tahun 1970-an, kecintaan masyarakat pada wastra, kain tradisional Indonesia perlahan memudar. Kain-kain yang syarat makna ini mulai kehilangan pemahaman akan nilai dan keindahannya. Prihatin akan kondisi ini, sekelompok pecinta kain tradisional berinisiatif membentuk Himpunan Wastra Prema, organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan dan meneliti wastra Indonesia. Melalui organisasi ini, 500 kain wastra berkualitas tinggi disumbangkan. Dengan pemerintah DKI Jakarta menyediakan tempat bagi koleksi berharga tersebut. Pada 28 Juni 1976, Museum Tekstil diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto. Seiring berjalannya waktu, koleksi museum mulai bertambah. Pada tahun 1985, 2 gedung baru didirikan, yang kemudian dijadikan ruang perawatan, penyimpanan koleksi, serta ruang edukasi wastra. Ketika batik diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, lahirlah Galeri Batik Indonesia pada 2 Oktober 2010. Hasil kerjasama Museum Tekstil dan Yayasan Batik Indonesia, galeri ini pun hadir sebagai rumah bagi batik dari seluruh penjuru Nusantara yang mempersembahkan warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Wah, bagus banget gak sih motifnya? Tapi aku bingung sih, soalnya banyak bentuk sama warna di motif ini. Iya bener banget Anissa, kalau menurut aku ya, kayaknya setiap motif ini punya cerita tersendiri deh. Tapi aku nggak tahu nih, apa sih cerita tersendiri dari setiap motif batik yang ada di museum ini? Oke, ada yang bisa saya bantu Kak? Halo Kak, Ya. sebelumnya perkenalkan nama aku Anissa dan teman aku Indah. Oke, Boleh Kakak perkenalkan terlebih Oke. dahulu sebelum- nama saya Abian Fahri. Di sini saya sebagai edukator dari Museum Tekstil. Gimana? Ada pertanyaan yang bisa saya bantu? Oh, aku mau nanya nih Kak Fahri, kira-kira setiap motif itu tuh punya makna tersendiri nggak sih Kak? Betul, setiap motif itu punya makna tersendiri. Nah, Kakak sedang berada di area ruangan pamer temporer di Gedung Museum Tekstil. Jadi, gedung pamer temporer ini bersifat tidak tetap, atau artinya akan berganti tema sesuai waktu yang tidak ditentukan gitu. Nah, kali ini pamerannya sedang bertemakan tentang berbangga batik Tuban. Nah, jadi semua pameran ini itu berasal dari daerah Tuban, Jawa Timur gitu. Berarti boleh dong Kak, kita nanya-nanya lebih lanjut tentang koleksi motif batik yang ada di museum ini. Boleh, silakan. Menurut Kak Fahri nih, kalau batik itu mencerminkan karakter dan sifat bangsa kita nggak sih? Oke, jadi perlu kalian ketahui batik itu ada artinya amba dan titik.
Amba itu artinya garis-garis, titik artinya titik. Jadi memenuhi garis-garis dan titik di atas sebuah kain. Nah, kalau di batik-batik pedalaman itu ada karakter dari kebangsaan kita. Contohnya adalah batik kawung. Kawung itu bersifat panjang umur. Terus ada batik parang yang bersifat bijaksana. Ada juga batik gurdo yang bersifat kekuatan. Jadi salah satu contoh simpelnya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebangsaan kita yang kuat, yang bijaksana, dan panjang umur untuk kemerdekaan kita selanjutnya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan detail secara koleksinya, di Museum Tekstil itu ada 5 program edukasi publik yang kita edukasikan atau kita informasikan kepada pengunjung. Yang pertama, gedung pamer utama bersifat temporer. Yang kedua, gedung galeri batik bersifat pameran tetap. Yang ketiga, ada Taman Pewarna Alam. Nah, Taman Pewarna Alam ini dia itu menumbuhi tanaman-tanaman memang untuk pewarnaan kain. Dan yang keempat itu ruang pengenalan wastra. Itu adalah alat penyimpanan kain tenun, tapi lebih ke alatnya. Kalian tahu mesin gedok kan? Nah, seperti itu, tapi sedang ada dalam renovasi. Dan yang satu lagi itu tempat praktik membuat batiknya. Jadi ada 5 program pabrik yang bisa dikunjungi sama pengunjung gitu. Ini menarik banget ya, Kak? Iya. Gitu. Oke, mari kita lanjut ke gedung galeri batik di sebelah gedung pamer utama ini. Ya. Nah Kak, kalau misalnya kita kembali mengenang masa lalu nih ya, batik kan seolah jadi saksi bisu dari perjuangan bangsa Indonesia kan. Ada nggak sih peristiwa yang melibatkan batik dalam perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri? Oke. Jadi ini mungkin secara garis besar bukan terjun langsung ya. Iya. Tapi ini sudah ada dari zaman jajahan Jepang. Oh, udah lama jadi. Iya. Jadi kain ini adalah dinamakan sebagai batik pagi sore. Atau motifnya itu adalah lung kembang dan kupu-kupu. Nah, ini adalah dari daerah Demak, Jawa Tengah. Perlu kalian ketahui, batik itu ada 2, ada pedalaman dan pesisir. Pedalaman itu hanya 2, Jogja dan Solo. Di luar dari daerah Jogja Solo itu adalah pesisir. Walaupun dia Jawa Tengah, tapi dia bukan daerah Solo atau Jogja, dinamakan pesisir. Nah, kalian kenapa tahu nggak bisa dinamakan pagi sore? Jadi pada jajahan Jepang itu pada 1930-an sampai kemerdekaan, kain ini dipakai dari nenek moyang kita itu dalam satu hari 2 kali. Jadi pagi dan sore. Maksudnya adalah motif yang pertama bisa untuk dipakaikan pagi hari, yang kedua untuk sore hari. Bukan karena nenek moyang kita tidak menggunakan baju yang lain atau tidak baju yang lain, tapi jajahan zaman dulu pakai baju aja udah bersyukur. Iya benar. Gitu. Jadi mohon maaf, atasnya emben, bawahnya kain. Jadi dipakaikannya kadang juga langsung dari kain ke bawah, dari dada ke bawah. Jadi ini adalah batik tulis asli 100% menggunakan tangan. Gitu. Usianya sudah ada kurang lebih hampir 80 tahun. Udah lama banget ya. Nah, wah seru banget gak sih Sobat Seni udah ngobrol sama Kak Fahri tentang batik. Sekarang aku jadi penasaran deh gimana ya proses cara bikin batik itu. Wah bener banget Anissa. Kayaknya seru banget deh kalau kita secara langsung bikin batik. Boleh kan Kak Fahri kita nyobain bikin batik secara langsung di sini? Kita langsung berbebas ke tempat workshop batiknya. Nama tempatnya Punggul Batik. Oke. Mari. Kita sudah sampai di area workshop batiknya. Nama tempatnya Punggul Batik. Mari kita ke dalam, sudah ada instruktur batiknya. Nah, teman-teman, ini dengan Pak Edi. Beliau adalah instruktur batik di Museum Tekstil. Jadi nanti kalian praktik membatiknya dengan Pak Edi. Dan saya izin untuk meninggalkan tempat ini. Nanti diteruskan dengan Pak Edi ya. Ya, terima kasih juga. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan saya Anissa. Dan saya Indah. Saya Edi.
Nah tadi kan kita udah keliling-liling ya Pak dari museum sebelah. Terus sekarang kita pengen banget nih Kak ngerasain rasanya bikin batik secara langsung. Ya benar sekali, sekarang kita sudah berada di tempat namanya Pendopo Batik. Pendopo Batik ini untuk kegiatan belajar membuat batik. Untuk caranya bagaimana, nanti kita akan duduk di sana ya. Silakan. Untuk prosesnya sendiri, yaitu harus benar. Cara memegangnya, cara memegang cantingnya, itu harus benar. Karena kalau tidak benar, nanti akan hasilnya banyak menetes atau banyak yang melebar. Caranya bagaimana? Kainnya dipegang di bagian kiri atas ya, lalu diletakkan di paha. Miringkan ke atas kainnya. Lalu kita ambil cairan lilin malamnya setengah saja. Tidak boleh terlalu penuh. Ditiriskan beberapa detik, kira-kira 3 detik, 1, 2, 3. Bersihkan kembali bagian bawah cantingnya sebanyak 3 kali. Lalu digoreskan bagian atas terlebih dahulu ya. Jadi kerjakan yang bagian atas. Dan setiap 2-3 goresan, cairan lilin malamnya ditukar kembali yang baru supaya lilin tetap dalam keadaan panas. Apabila ingin menjaga motif bagian bawah, kayaknya kita putar supaya supaya tetap posisinya di atas. Jadi yang dikerjakan selalu ada di atas. Dan setelah selesai bagian depan, kita balik bagian belakangnya, lalu diulang kembali mengikuti garis yang sudah tadi dicanting. Cirinya adalah setelah diulang kembali, warnanya akan terlihat lebih tebal atau lebih mengkilap ya, lebih nyata. Yang belum diulang warnanya akan soft atau masih pucat. Nah tugasnya nanti semuanya harus mengkilap ya. Dan kalau sudah selesai, nanti kainnya bisa diberi warna. Untuk pilihan warnanya banyak, ada merah, biru, ungu, kuning, dan coklat. Untuk mengantisipasi menetes, itu biasanya cantingnya harus dalam keadaan bersih bagian bawah cantingnya. Dan misalkan ada tetesan pun, tidak boleh diusap-usap. Untuk mensiasatinya dengan cara diimprovisasi. Bisa diberi titik-titik atau garis-garis, atau juga bisa dibikin motif-motif yang lainnya gitu ya. Silakan kalau ingin mencoba mempraktekkan, posisi duduknya menghadap serong ke kiri ya. Jadi di Pendopo Batik ini ada juga pernah didatangi sama artis-artis dari mancanegara, salah satunya dari Korea. Pernah tahu namanya NCT Dream? Tahu. NCT Dream itu pernah datang ke Museum Tekstil dan mereka belajar membuat batik. Dan saya salah satunya yang mengajarkan. Ya silakan sambil dicoba untuk mempraktikkan bagaimana susahnya atau gimana asiknya cara membuat batik ya. Nah Sobat Seni, ini hasil karya dari kami loh. Emang belum sempurna sih, tapi seru banget bisa bikin batik sendiri. Bener banget nih Sobat Seni. Buat kalian yang pengen bikin batik kayak kita juga, silahkan datang ke Museum Tekstil ya. Nah bener banget nih, mulai sekarang setiap lihat batik di kehidupan sehari-hari, aku lebih menghargai karena setiap motifnya itu butuh kesabaran sama ketelatenan loh buat dalam membuatnya. Bener banget. Buat kalian juga yang pengen quality time bareng keluarga, bareng saudara, bahkan bareng pacar, bisa banget nih datang ke museum ini.
Nah, gimana nih Sobat Pecinta Seni? Tadi udah ngikutin kita buat ekspor di Museum Tekstil ini. Mulai dari ngelihat berbagai motif batik yang ada di sini sampai proses bikin batik sendiri itu loh. Iya, bener banget Anissa. Sobat pencinta seni, sayangnya kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih ya sudah mengikuti kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya lebih seru dan menarik. Hanya di What Inside.